Sore SMP, eee, kali ini saya berada di, Alfamart, Auto Center yang berada di kota, Senayan. Jadi, area ini itu dirancang oleh seorang arsitek terkenal, Finlandia yang bernama Alvar Aalto. Jadi, kalau di Indonesia kita mengenal, Fredrik Silaban, dia seorang arsitek terkenal yang, merancang Masjid Istiqlal. Kemudian di, Turki gitu ya, dikenal, Mimar Sinan, ya juga terkenal di Turki yang merancang banyak masjid dan bangunan besar di Turki. Di Finlandia, dikenal seorang arsitek yang bernama Alvar Aalto dan, dia merancang area ini. Jadi ada, balai kota, perpustakaan, teater, gereja, dan sebagainya. Dan ini sebuah warisan yang dia buat. Sebelum saya mulai topik hari ini, saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Socrates. Dia mengatakan bahwa saya tidak bisa mengajar semua orang, tapi saya bisa mengajak orang untuk berpikir. Dan kenapa saya mengutip, perkataan dari Socrates? Karena memang, topiknya berhubungan dengan mengajar. Jadi hal apa sih yang kita harus perhatikan ketika mengajar, terutama buat teman-teman dosen yang mengajar di tinggi. Tentu saja, mengajar itu berbeda dari gaya mengajar ketika ada di SD, SMP, atau di SMA. Saat ini saya berada di, galeri, Glass Gallery, bermacam-macam apa ya, barang-barang dari kaca, dari biling begitu yang dirancang oleh Alvar Aalto. Dan, nanti saya akan tunjukkan, gambar supaya lebih jelas gitu ya. Salah satu, desain vas yang sangat legendaris dan cukup terkenal. Jadi ketika orang Finlandia melihat, vas ini langsung nyantol, itu pasti punyanya Aalto seperti itu. Dan, tapi kali ini itu, bisa multifungsi gitu ya. Artinya jika, Anda adalah dosen, mungkin ini topik yang tepat buat Anda karena saya akan bicara tentang bagaimana sih dosen itu mengajar. Jika Anda mahasiswa, Anda juga bisa akan belajar, eee, seperti apa sih, dosen ini mengajar seharusnya. Jadi kalau Anda mahasiswa dan Anda berharap dosen Anda mengajar seperti guru Anda di SMP atau di SMA, nah ini kayak cocok nih jadi buat Anda gitu ya. Juga buat orang tua gitu ya. Tidak semua orang tua mengerti, dunia pendidikan tinggi sehingga, pola pikirnya itu sama seperti ketika, anaknya masih ada di SMP atau di SMA. Hal ini memberi satu apa ya, kendala sendiri karena, dianggap, "Wah nggak bisa ngajar dosennya," dan sebagainya. Atau kalau ada di antara seperti CV yang merasa punya apa ya, bakat atau punya keinginan menjadi dosen, maka mungkin materi ini juga bisa bermanfaat buat Anda. Kenapa? Karena eh, Anda akan punya gambaran seperti apa sih mengajar di dunia pendidikan tinggi. Berbicara tentang mengajar, gitu ya, pertanyaan penting begini. Sebenarnya sampai di batas mana sih dosennya harus mengajar? Maksud saya, apakah dosen ini harus mengajar semuanya? Apakah harus mengajar semua materi-materi yang dia miliki? Harus mentransfer semua pengalamannya, harus apa ya, menyampaikan semua semua hal yang pernah dipelajarinya. Itu berarti makin lama seorang dosen itu mengajar, maka dia makin punya banyak pengalaman. Dia makin punya banyak pengetahuan. Kalau sudah masuk ke level guru besar, masuk di level profesor seperti itu, wah itu sudah melanglang buahnya kemana-mana, kira-kira begitu. Tentu saja juga akan memberikan apa ya, materinya juga semakin kaya. Dan kembali lagi pertanyaannya, sampai di mana batasnya dosen ini perlu mengajar? Karena ada mahasiswa yang mengatakan begini, ya dosen itu mesti mengajar semuanya, jangan disimpan sendiri ilmunya. Dosen itu mesti mengajarkan semua pengetahuannya, semua ilmunya, supaya mahasiswa ini bisa apa ya,
bisa seperti dosennya kira-kira begitu. Seperti yang sering saya kutip di dalam Lukas 6:40 gitu ya, seorang murid tidak lebih dari gurunya, tapi ia sudah selesai pendidikannya akan sama seperti gurunya. Kalau menggunakan prinsip ini, ada protes. Nah itu dosen saya tidak ngajar semuanya itu. Nah, itu menjadi satu kendala sendiri yang kita hadapi. Tetapi gimana sih sebenarnya kalau dia seharusnya dia itu mengajar, dan itu yang akan saya bicarakan di dalam edisi kali ini. Dalam pengalaman saya menjadi dosen begitu, rata-rata mahasiswa itu ingin supaya dosen itu mengajar semuanya, mengajarkan materinya itu mulai dari A sampai Z begitu. Kemudian kalau punya pengalaman masih juga dibagikan pengalaman. Kalau apa ya punya kesalahan misalnya itu juga masih dibagi pokoknya semuanya gitu. Dan rata-rata mahasiswa ini tidak mau diajarkan ilmu yang dianggap kuno. Jadi kalau misalnya uh, ada alat tertentu gitu ya yang harus dipelajari, gitu, mereka tidak mau belajar barang yang kuno, maunya yang baru. Saya setuju gitu ya. Tetapi melihat perkembangan dunia saat ini, gitu ya, terutama dengan teknologi agak sulit. Saya pernah bahas di dalam sebuah video terkait dengan mata kuliah yang dianggap kuno ini, dan ini mungkin bisa menjelaskan kepada saudara lebih detail lagi supaya tidak usah mengulang di sini begitu ya. Jadi Anda bisa cek nanti videonya, isinya dalilnya begitu. Pergumulan dosen ketika harus mengajar materi yang harus baru dengan alat yang baru dan seterusnya itu tidak mudah. Jadi ini menjadi satu koreksi, satu wawasan buat mahasiswa khususnya supaya mengerti situasi yang ada di dunia pendidikan tinggi. Orang tua juga punya harapan gitu ya supaya mahasiswa anaknya itu belajar ilmu yang baru, bukan belajar ilmu yang dianggap kuno, kira-kira begitu. Jadi ketika orang tua ini punya harapan tertentu dan bicara sama anaknya, kemudian anaknya itu menyampaikan apa yang dipelajari, terus orang tuanya ngerti gitu ya, terbaru, terus protes. Lah, ini kan termasuk ilmu kuno yang diberikan. Ini dosennya kok enggak update, dosennya kok enggak mengembangkan diri. Oh, kalau anak saya diajari ilmu yang kuno begini kan ya percuma dikuliahkan di situ dan seterusnya. Ini menjadi pandangan orang tua secara umum, terutama buat orang tua yang bidangnya gitu ya, itu cukup dekat dengan jurusan yang dipelajari oleh anaknya. Menurut saya wajar sih gitu ya, saya bisa memahami itu karena memang kemungkinan besar orang tua belum memahami sepenuhnya tentang dunia pendidikan tinggi itu seperti apa. Dan tadi seperti saya sarankan mungkin gitu ya video yang tadi saya bagikan terkait dengan mata kuliah yang dianggap kuno tadi itu bisa menolong juga. Mungkin ada di antara sahabat DCP yang ingin jadi dosen begitu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin video di sini itu bisa menolong gitu ya, membahas terkait apakah memang Anda ini punya bakat jadi dosen apa enggak begitu. Ya orang berpikir bahwa jadi dosen itu mesti pintar, IQ tinggi, lulus kuliah dan sebagainya. Apakah hanya itu? Nah itu jadi sebuah pelengkap. Kalau ada di antara sahabat DCP yang ingin jadi dosen, kemudian terus bingung, iya ya, bagaimana ya caranya saya bisa mengajar? Bagaimana caranya saya bisa meringkas semua pengetahuan, pengalaman, buku-buku yang pernah dibaca, berbagai macam paper penelitian pernah dikerjakan. Ya kalau masih jadi dosen baru mungkin lebih gampang gitu. Membayangkan, wah nanti kalau sudah 5 tahun, 10 tahun sebagaimana begitu. Bagaimana saya bisa menyampaikan semua pengetahuan, semua materi, semua hal yang saya ketahui kepada mahasiswa. Apakah saya harus sampaikan semuanya atau saya mesti simpan sebagian? Kalau saya simpan sebagian nanti dianggap saya pelit ilmu.
Kalau saya tidak sampaikan semuanya, nanti dianggap saya bukan dosen yang berkualitas. Kalau saya ngajarnya sedikit saja, nanti ada orang yang protes mengatakan bahwa ya dia tidak bisa ngajar, uang pengetahuannya banyak kok, yang dia sedikit gitu. Ya, ya itulah dunia dunia pendidikan tinggi akan banyak mengalami hal-hal yang demikian, terutama daerah yang belum mengerti dunia pendidikan tinggi. Tetapi setidaknya gitu ya, nanti beberapa hal yang saya sampaikan itu saya harap bisa menolong juga buat sahabat SMP yang kira-kira gitu ya ingin menapak karir sebagai seorang dosen. Secara umum satu semester itu usianya gitu ya, panjangnya kira-kira 4 bulan. Jadi kalau kita bicara tentang efektif satu semester, hanya 4 bulan yang dimiliki. Kuliahnya kalau seminggu 2 kali, ya Anda bisa hitung gitu ya berbagai pertemuan. Kemudian um, terus apa ya? Bagaimana caranya gitu ya orang ini bisa meringkas pengetahuan yang dimilikinya bertahun-tahun begitu. Oh, selama dia kuliah dia belajar, selama mungkin udah bekerja dia juga punya pengalaman. Waktu sebelum jadi dosen dia mungkin baca buku ini itu. Terus pertanyaannya bagaimana seseorang ini bisa meringkas materinya dalam waktu 4 bulan. Kan setiap hari ngajarnya. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kemudian mungkin orang berpikir bahwa ya kalau begitu materinya itu akan bertambah terus. Jadi kalau tahun pertama ngajarnya begini, gitu ya, nanti tahun kedua ngajarnya berubah. Saya setuju materi ada berubah, ada update begitu. Tetapi ditambah karena ya kan punya pengalaman baru. Saya setuju juga. Kemudian pertanyaannya adalah sampai sebatas mana ditambah terus. Karena kalau ditambah terus gitu ya, dengan jumlah jam mengajar yang tidak berubah, kan pasti membuang yang lain gitu. Kalau mau dibuang, mana harus dibuang. Kalau misalnya tidak dibuang, terus bagaimana? Apakah alokasi ini dikurangi? Dan ini menjadi satu pergumulan yang cukup berat yang dihadapi oleh teman-teman dosen, terutama dosen yang baru. Dan ini satu hal yang kita mesti apa ya pahami. Bagaimana sih filosofi mengajar di dunia pendidikan tinggi tadi? Bicara tentang masalah belajar, dalam interaksi saya bersama mahasiswa, cukup banyak mahasiswa ini yang maunya belajar yang serba cepat, mudah, instan begitu. Dan ini sesuatu yang agak sulit begitu ya untuk bisa dikerjakan karena memang ada beberapa materi yang memang tidak mudah untuk dimengerti. Dan buat saya sebenarnya harapan untuk bisa belajar dengan lebih mudah, lebih cepat itu sesuatu yang wajar karena manusia biasanya menghindari tantangan. Tapi eh, proses belajar tidak selalu demikian. Proses belajar tidak selalu berjalan dengan mulus, tidak selalu berjalan dengan apa ya mudah, smooth begitu, tidak. Tetapi ada kerikil-kerikil tertentu yang bisa apa ya mungkin menghambat, ada sesuatu yang mungkin membuat kita mesti stop sebentar untuk mikir gitu. Kenapa? Karena belajar ini pada prinsipnya adalah kita berhenti sejenak untuk memikirkan, menghubungkan pengetahuan yang kita pelajari dengan wawasan yang kita miliki. Menghubungkan pengetahuan yang baru ini dengan pengalaman sebelumnya misalnya. Ini menjadi bagian dari proses belajar yang mesti dikerjakan. Jadi secara umum saya pribadi tidak setuju dengan prinsip yang dikerjakan di semester pendek karena kan dipadatkan materinya. Kan dipadatkan ini maka apa ya waktunya itu sangat terbatas dan intensif sekali sehingga ketika materi itu materi yang baru mahasiswa tidak punya waktu untuk duduk mikir sebentar gitu ya. Semua dimasukkan terus. Saya masih bisa memberikan toleransi ketika semester pendek itu untuk mereka yang mengulang. Tetapi kalau materinya baru sama sekali, buat saya ini bukan sesuatu yang bijaksana. Dan itu juga memberikan kendala tersendiri buat teman-teman dosen. Kenapa? Karena
materi yang seharusnya seminggu sekali diberikan tiap hari gitu ya. Kalau diberikan tugas juga mesti dikerjakan segera. Ini membuat proses belajar itu tidak seideal yang diharapkan. Jadi dunia pendidikan tinggi memang akan terus berevolusi, memang terus akan berinovasi, tetapi inilah situasi yang kita hadapi saat ini. Secara umum sebenarnya begitu ya. Oh, yang namanya dasar yang kuat itu adalah sesuatu yang sangat penting yang mesti dikuasai oleh semua orang yang mau belajar. Demikian juga dengan mahasiswa. Ketika mahasiswa ini belajar, maka sebenarnya dia perlu menguasai dasar yang seharusnya tadi supaya ketika dia nanti belajar ke tingkat yang lebih tinggi, maka dia bisa belajar dengan lebih cepat. Dan cukup banyak mahasiswa yang saya temui rata-rata maunya serba cepat, gitu ya. Pinginnya melewati semua dasarnya, dibuang aja Pak, tidak penting katanya begitu. Tapi buat saya dasar yang kuat itu menolong seseorang nanti ketika belajar di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ketika belajar mandiri ini menjadi bagian yang penting yang mesti apa ya hmm, uh, diperhatikan. Dan masalah utamanya adalah memang ilmu-ilmu dasar ini dianggap ilmu yang kuno, ilmu yang tidak berkembang, ilmu yang sudah apa ya tinggalan zaman kira-kira begitu. Um, ini menjadi apa ya sebuah sebuah perkembangan tersendiri, terutama buat mahasiswa yang merasa gitu ya, merasa bahwa kuliahnya ini ketinggalan zaman. Tetapi ketika seseorang ini belajar sesuatu yang sifatnya mendasar yang disampaikan oleh dosennya tadi, sebenarnya itu adalah sebuah investasi ketika nanti mereka belajar sesuatu yang lebih kompleks lagi. Jadi ini masalah komitmen begitu ya. Dan saya kok yakin gitu ya, seorang dosen yang bertanggung jawab akan memberikan dasar yang cukup untuk mahasiswanya supaya dia bisa mahasiswanya bisa kelak bisa belajar mandiri, bisa bisa mengembangkan diri dan tidak lagi tergantung pada dosennya. Dan itu yang saya terapkan. Mahasiswa-mahasiswa yang belajar dengan dosen yang memfasilitasi kemampuan mahasiswa untuk bisa belajar mandiri adalah model pendidikan tinggi yang cukup ideal. Orang mengatakan ideal itu kan terlalu tinggi, mulu-mulu begitu. Kalau saya berpikir gitu ya, uh, kalau kita tidak bicara tentang sesuatu yang tinggi gitu ya, yang mungkin tidak akan tercapai tadi, ya kalau mimpinya rendah-rendah saja gitu ya, ya kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang terbaik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menolong sahabat SDP gitu ya terkait dengan lika-liku dunia pendidikan tinggi dan bagaimana dosen itu mengajar gitu ya supaya tidak bingung lagi. Sampai jumpa.